Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan kali ini gua akan kembali melanjutkan cerita Baki dalam As Bangke alias Abang Kehaya. Daripada banyak bacot, langsung aja kita cekidot. Di video gua yang sebelumnya, lantaran kagak mau tengsin, akhirnya tantangan Yujiro sama Kehaya langsung dijabanin. Kagak pakai basa-basi, Yujiro langsung dia beri. Tapi yang terjadi, dengan enteng tendangannya dijepit pakai kaki. Kehaya pun bereaksi, tapi Yujiro langsung melompat dengan tinggi. Dan baru aja dikira mati, Yujiro balik lagi. Kehaya kagak terima, Yujiro langsung dia tendang. Tapi hasilnya malah dia yang kejengkang. Dan sueknya bukan balik menyerang, si Bangke malah pulang. Lah buset, ada orang kayak gitu. Tapi kepada Tokugawa, dia menolak disebut kabur alias cuma ngepur. Karena katanya konsep dari Shikiri Naori adalah pergi untuk kembali. Dan selain itu, Kehaya juga mengatakan tentang ketidakadilan lantaran hanya karena satu kekalahan selama berabad-abad kepada keluarga Taima, kata lemah diberikan. Kagak adil pisan. Terlebih lagi setelah ratusan generasi keluarga Taima gak pernah kalah sama sekali. Dan ketika si Bangke ngomong kebanyakan, tahu-tahu ada orang yang datang. Dan ternyata dia adalah si pendekar mata satu, Doppo Orochi. Lelaki yang tebal alias berisi dari leher sampai ke bahunya, tangan dan kakinya, bahkan juga dadanya. Setiap bagian badannya benar-benar gede gila. Tangannya gede berisi, begitu juga dengan otongnya, udah gede meskipun belum berdiri. Atau bisa dikatakan kalau badan nih orang benar-benar mengerikan. Dan akhirnya untuk pertama kalinya sang karateka terbaik dunia bertemu dengan Kehaya. Tokugawa pun langsung bertanya pendapat dari Kehaya. Menurut lo gimana, Cok? Dan Kehaya langsung mengatakan kalau dia bagaikan pisau yang tajam. Kemudian sambil ketawa, Doppo berkata, tahu juga lo. Tapi anehnya tiba-tiba Kehaya langsung berterima kasih kepada Tokugawa. Thank you bro, sama-sama Cok. Dan kemudian cerita berganti ke Underground Arena. Dan tampak di sana Doppo yang melakukan pemanasan. Tapi tiba-tiba si Walter datang dan langsung berkata kalau dia rindu dengan karate miliknya. Udah 25 tahun lamanya sejak pertama kali Doppo datang ke sini. Set dah lama juga ya. Dan si Walter berkata lagi, selain matanya, si Doppo nggak berubah sama sekali. Gak masalah kalau umurnya bertambah, karena skill Doppo sama sekali nggak berubah. Walter juga berkata kalau dia ingat kejadian lama antara Doppo dan juga Yujiro Hanma, badannya langsung merinding disco. Sementara di sisi yang berbeda, pemanasan juga dilakukan Kehaya. Tokugawa yang kepo dibuat nanya, melawan karate yang main striking, apa rencana lo? Kehaya langsung mengatakan, kalem bae bro, karena di malam kita bebas main tendangan. Dan dengan sengah si Bangke kembali berkata, lantaran Yesus ada di surga, terus siapa yang bakal selamatin Doppo sekarang? Bahkan dari semua aliran bela diri, cuma sumo yang bisa paling lama melakukan kuda-kuda taichi. Sotoy lo ah. Dan emangnya siapa lawan terbaik yang pernah Doppo kalahkan? Palingan cuma macan kelaparan. Karate dan sumo emang sama-sama dari negara Jepang. Tapi gua bakal nunjukin kepada semua orang apa alasannya kenapa sumo menjadi bela diri nasional di Jepang. Tendangan si Doppo mungkin lebih tajam, tapi soal kekuatan kagak perlu ditanyakan. Dan Kehaya kembali berkata, andai malam ini gua mati, paling kagak gua dapat kesempatan luar biasa. Tapi Tokugawa langsung berkata kalau dia udah janji sama Yujiro Hanma kalau lo bakal menang hari ini. Sementara itu para penonton yang haus akan salam olahraga semakin berteriak bahagia. Secara malam ini adalah debut Kehaya. Dan kini keduanya masuk ke arena.
Petarung bangkotan Doppo Orochi melawan debutan Kehaya. Satu sisi Taima Kehaya ke-101 atas kepercayaan dari Tokugawa, dan satu sisinya Doppo Orochi atas kepercayaan dari Yujiro Hanma. Dan keduanya di sini bersiap diri melakukan pertarungan hidup dan mati. Beberapa hari sebelumnya Kehaya berlatih keras di rumah Tokugawa. Kagak cuma tendangan dia mainin, gaya patung pancora juga dia peragain. Secara Kehaya ingat kata-kata Tokugawa, kalau si Doppo nggak sekedar kampak biasa, bahkan si Doppo nggak hanya sekedar tajam. Gak cuma kayu besar bisa dia tebas, tapi juga sehelai rambut yang tipis. Karena menurut Tokugawa, Doppo adalah senjata yang unik dan berbeda. Tapi kemudian tiba-tiba botol aqua dia tendang dengan gaya. Tutupnya kebuka, terus dia minum glek-glek-glek. Dengan gaya Kehaya berkata kalau dirinya adalah juga silet dan kampak. Bahkan ketika Tokugawa mengatakan kalau tendangan Doppo mengerikan, kagak mau kalah, dia langsung mengatakan semenjak nama Kehaya dia emban, dia sama sekali belum pernah duduk di kursi. Ambeien lo, tentu aja Tokugawa kagak percaya. Ah cius lo, di restoran apaan? Dan Kehaya langsung berkata kalau saat itu dia menahannya. Atau bisa dikatakan apa yang dia lakukan adalah gerakan kuda-kuda. Bahkan katanya dia telah melakukannya selama lebih dari 20 tahun. Lama-lama jadi biasa, kemudian kakinya menjadi sebuah kampak, hingga akhirnya dia menjadi seorang Kehaya. Sementara itu di Shishinkai Karate tampak juga di sana si Doppo yang berlatih dengan es balok, dan hanya dengan satu pukulan es balok langsung dibuat berantakan. Kemudian cerita berganti ke suatu hari yang kagak dijelaskan. Tampak di sana Tokugawa yang dibuat heran dengan apa yang Jack telah katakan. Jack berkata kalau Doppo dan Kehaya pernah melawan bapaknya, tapi mereka berdua lolos dari kematian. Dan si Jack kembali berkata kalau ngelawan mereka aja kagak bisa, lalu bagaimana bisa gua mengalahkan bapak gua? Tapi Tokugawa masih nggak percaya secara Jack maunya sekaligus melawan mereka berdua. Sampai-sampai Tokugawa berkata mau bundir lo. Dan kemudian dengan gaya sokul Jack berkata padahal udah kenal gua sekian lama masih kaku aja lo. Karena bagi seorang Jack Hanma kejayaan datang bersama dengan kematian. Dan kemudian tiba-tiba kacung Tokugawa datang dan langsung berkata kalau laporan telah diterima. Doppo Orochi akan datang di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Sementara entah kenapa muka Tokugawa seolah mengatakan raut penyesalan. Dan hari ini di Underground Arena waktunya telah tiba. Pertarungan antara Doppo Orochi melawan Kehaya. Dan bagaimanakah kelanjutan pertarungan mereka? Apakah si Doppo akan dibuat nggak berdaya dan kemudian diruda paksa? Ya kita bikin nasik aja di video gue yang selanjutnya.